Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mela Putri dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu. Baiklah, di sini Dinda akan menjelaskan materi tentang sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan. Mau tahu apa aja materinya? Cekidot. Baiklah, Dinda akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan. Yang pertama ada sistem kardiovaskular, yang merupakan organ siklus darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah, yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Yang pertama ada anatomi jantung. Jantung merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskular. Nah, jantung terletak di bagian kanan dari garis tengah tubuh, yang ukurannya lebih kepalan tangan orang dewasa. Berat jantung orang dewasa bersekitar 250-300 gram. Jantung berbentuk seperti kerucut seperti piramida terbalik, dengan pada basis jantung yang terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskular yang terletak di sebelah rongga dada atau yang sering dikenal dengan cavum toraks. Sebelah kiri yang terlindung oleh causta, tempatnya pada mediastinum. Ruang-ruang jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu ada atrium dextra, muara atrium kanan, sisa fetal atrium kanan, ventricle dextra, atrium sinistra, dan ventricle sinistra. Nah, peredaran darah jantung terbagi menjadi 3. Yang pertama ada arteri koronaria kanan, arteria korona kiri, dan aliran vena jantung. Nah, selanjutnya ada anatomi sistem pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari yang pertama ada aliran darah koroner, aliran darah portal, aliran darah pulmonal, dan aliran darah sistematik. Nah, bagian-bagian aliran darah bisa terlihat jelas pada gambar di samping. Yang selanjutnya adalah pembuluhan limfe, yang merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruangan interstitial ke dalam darah. Pembuluh limfa dapat mengangkut protein dan zat partikel besar keluar ruangan jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absor secara langsung dalam kapiler darah. Sistem pembuluh limfa terdiri dari ductus lymphaticus dextra, ductus lymphaticus sinistra, nodus lymphatici, dan kapiler limfa. Selanjutnya ada fisiologi vaskular, yang menjadi peranan penting pada fisiologi kardiovaskular karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal yang terdiri dari arteri, arteriola, kapiler, venula, vena. Nah, kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah aliran darah yang dalam pembuluh darah, tekanan darah arteri, gelombang nadi, analisis gelombang nadi, dan faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Materi selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Organ-organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama ada hidung, yang merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Yang kedua ada faring, yang merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran ke rongga hidung. Di dalam faring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Materi selanjutnya ada laring. Pada bagian ini ditemukan pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Yang keempat ada trakea. Trakea terdiri dari 3 lapisan epitel, yang merupakan lapisan paling dalam, lapisan tulang rawan yang berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya, dan lapisan terluarnya adalah jaringan ikat. Materi selanjutnya ada bronkus, yang merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Dan yang keenam ada bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Yang ketujuh ada alveolus, terdapat di dalam kantong alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis, yang berbentuk seperti bola. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi sebagai tempatnya pertukaran gas. Yang kedelapan ada paru-paru, yang merupakan organ pernapasan utama,
yang dibungkus oleh selaput pleura, yang di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Nah, mekanisme dari pernapasan tersendiri ada mekanisme inspirasi, yaitu memasukkan udara ke dalam paru-paru. Yang pertama ada otot interkostal berkontraksi akibat tulang rusuk terangkat. Nah, mekanisme yang kedua ada mekanisme ekspirasi, pengeluaran udara ke dalam paru-paru. Nah, otot-otot interkostal berelaksasi akibat tulang rusuk turun. Bisa terlihat gambar pada mekanisme pernapasan. Yang pertama ada inspirasi dan yang kedua ada ekspirasi. Teman, sekian presentasi video dari Dinda. Dinda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.